pagi hari ini, amin. Sungguh kita boleh bersuka cita karena kita boleh kembali ada di tempat ini. Bersama-sama kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab Tuhan yang layak untuk kita sembah. Haleluya. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi Tuhan. Demikianlah kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kasih Tuhan yang sungguh besar bagi setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, kami boleh datang kembali di tempat ini. Karena satu kerinduan untuk kami mau menyembah Tuhan, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadir saat ini. Kami merindukan akan hadirat Tuhan. Dan Tuhan hadir melawat setiap kami Tuhan. Sebab tak sekalipun Tuhan Kau meninggalkan kami. Kau Tuhan kami yang setia, selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab kalau bukan Engkau Tuhan, kami tidak mampu berbuat apapun. Sebab Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Berikan kami kekuatan yang baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Amin. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, buatlah lihat indah pada musimnya. Katakan dengan segenap hati kita, kalau bukan Engkau Tuhan. Haleluya. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah Tuhan bekerja. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Oh, dengan hati bersyukur, dengan doa dan bersyukur, kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh
Sebab jikalau bukan Tuhan, kita tidak ada sampai saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan yang terbaik, sehingga kita boleh berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Mari engkau yang bersukacita, yang rindu akan hadirat Tuhan, bersama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita, sembah kita hadirat Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak untuk kita sembah. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu, kalau bukan karena Tuhan kami tidak ada sampai hari ini. Oh, sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Semua kebaikan-Mu. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati kita katakan. Dengan doa dan bersyukur, Oh, terima kasih. berterima Kami kasih bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Ini syukur kami Sebab Kau Bapa kami yang baik Tuhan. bukan karena Tuhan kami tidak ada sampai Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. sungguh Oh, kami bersyukur. semua Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Sebab ini syukur kami sembah kami Tuhan. Haleluya.
Sebab kasih setiamu cukup bagi kami Tuhan. Karena kau baik. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, Haleluya. melewati segala musim hidup kami Tuhan. Dan Tuhan berjanji selalu menyertai. Tuhan yang berjanji selalu memberkati kami. Tidak pernah kau melepaskan kami Tuhan. Kau selalu setia menolong kami Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu. Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Besar Allahku, Amin. yang indah besar. Sungguh besar kau, Aku selamanya besar dan ajaib. Yesus. Yesusku, Oh besar kau Tuhan. Besar, oh yang ingat kau besar. Untuk selama-lamanya kau besar Tuhan. Apa yang kami alami kami katakan kau besar. Engkaulah kami yang besar Tuhan. Haleluya. Besar, amin. Haleluya. Allahku selamanya besar. Yesusku. Oh mari kau yang bersuka cita. Oh bersama katakan besar. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Selamanya besar dan ajaib. Yesusku. Oh sekali lagi kita katakan, oh kau besar Tuhan. Besar, amin. Besar kau Tuhan. Selamanya besar dan ajaib. Yesusku, Selama-lamanya. selamanya besar dan ajaib. Oh katakan selamanya besar dan ajaib. Katakan selamanya besar dan ajaib. Yesusku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan adalah kita yang besar. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Sungguh kaulah kami yang besar, yang tiada taranya Tuhan. Kau Tuhan kami yang besar, Kau Tuhan kami yang hebat. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus mari jemaati Tuhan yang siap memuji Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebab kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Kasih tahu kanan kiri depan belakang datang di hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan agung dan yang muka gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Gerakkan coba pujian,
hadirnya Oh, Sang katakan datang Raja. hadirat Tuhan. Datang ke Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan Muka yang gembira. Oh, Ranggakan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan cuma pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Tunggu bersorak-sorai untuk puji Dia. oh, kami angkat tangan kami Tuhan. Mohon bertepuk tangan memuji Dia. Oh, Kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. oh, dengan bersuka cita katakan, datang ke hadirat Tuhan. Dengan hati Dengan hati yang bersyukur, amin. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan buka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan cuma pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Kami bersorak-sorai memuji Kau Tuhan. Untuk selama-lamanya. Dan kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Oh, bersama katakan. Mohon bersorak-sorai memuji Dia. Oh, tangan kami bertepuk Tuhan. Memuji Kau Yesus. Puji Dia. Haleluya. Dan kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Oh, katakan. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. oh, katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sebab Yesus Tuhan kita adalah Allah yang hebat. Dialah yang besar, amin. Yang bersukacita, coba tengok kanan kiri bersukacita, kasih senyum. Kanan kiri depan belakang katakan bersukacita. Sebab kita diberkati pagi hari ini, amin. Sekali lagi berikan tos kanan kiri, engkau diberkati Tuhan. Hidupmu dipakai Tuhan, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Lipat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya. Karena anugerahnya sangat besar bagiku. Yo, katakan. Aku diberkati. Amin. Aku Segala limpahan Kau berikan bagi kami Tuhan. Sangku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab hidupku diberkati dan menjadi berkat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, katakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Limpah kebajikan tersedia bagiku. Tak balasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sungguh besar bagiku. Oh, siap ya. Aku
besar bagiku. Oh, katakan. Dan anugerahnya sungguh banyak baginya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Oh, mari sembah Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Oh, siap-siap. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas benar sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Percaya hidup kita diberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Coba tunjuk kanan kirinya katakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah Yuk sambil tunjuk kanan kiri depan belakang katakan, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Yuk sekali lagi katakan, saling berkati. Kamu diberkati, Oh yuk katakan, hidupmu diberkati Tuhan, hidupmu dipakai Tuhan. Allah sanggup Haleluya. untuk Yuk saling menyediakan. berkati. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna. Oh sama-sama katakan, aku diberkati bagiku. Tuhan. Woo. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Oh berikan tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan Allah kita. Sebelum duduk kasih tos kanan kirinya katakan, hidupmu diberkati Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita mau katakan kepada Tuhan, bahwa Engkau Tuhan kami yang setia Tuhan. Meskipun Tuhan tidak menolong kami, tapi kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Sebab penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan dengan imanmu di hadapan Tuhan. Meskipun Tuhan tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Segenap hati kami katakan Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali
Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Kami percaya Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam, Engkau ada, Yesus setia. Sebab Tuhan berjanji, Tuhan yang menepati. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Oh, kami katakan Tuhan, berkali-kali kau tolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam, Engkau ada, Yesus setia. sebab Tuhan berjanji, Tuhan setia. Amin. Sebab berkali-kali Tuhan menolong hidup kita, dan berkali-kali Tuhan memberikan kita kekuatan. Dan lagu ini yang menguatkan saya ketika Tuhan mengizinkan anak saya masuk di rumah sakit di bulan September kemarin, dan di bulan ini masuk kembali di rumah sakit. Itu rasanya, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan sekalipun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup saya. Dan demikian juga kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan. Bahwa setiap persoalan hidup yang kita alami saat ini, pasti percaya akan ada ujungnya. Amin. Pasti Tuhan memberikan damai sukacita, bahwa pelangi sehabis hujan akan nampak di dalam hidup kita. Haleluya. Bersama-sama kita bagi berjemaat Tuhan. Kita akan nyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahwa berkali-kali Tuhan pasti akan menolong. Dengan iman percaya kita katakan kepada Tuhan. Haleluya. Berkali-kali kau menolong, Terima kasih Tuhan. berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Oh, katakan
Tuhan. Yesus setia. Sebab Kau Yesus, Tuhan kami yang setia Tuhan. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada. Oh, bersama-sama kita katakan kepada Tuhan. Oh, sebab Kau selalu menolong Tuhan. Oh, Berkali-kali Kau menolong, amin. berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Oh, terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Engkau menolongku Tuhan. Berkali-kali Engkau menguatkan setiap hidup kita. Terima kasih pada pagi ini Tuhan. Kami percaya karena kami mempunyai Allah yang setia. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Meskipun kadangkala hidup kita ada di dalam lembah yang kelam, di situ Yesus ada. Meskipun dalam padang gurun, Yesus juga ada di tengah-tengah kita. Percayalah, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Dialah harapan kita, Dialah sumber dari segalanya. Terima kasih pada pagi ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi kami semua. Engkau menjamah pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami bawa pada pagi ini, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, kita pulang membawa berkat yang luar biasa. Yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus yang berdaulat, Roh Kudus yang menyatakan melalui setiap firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, nyatakan isi hati-Mu. Demikian juga seluruh jemaat-Mu, bukakan hati mereka untuk menerima setiap firman-Mu. Hanya demi dan di dalam nama Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita datang beribadah pada pagi ini
Kita datang dari rumah mempersiapkan semuanya. Hanya satu tujuan kita, mencari Yesus. Mencari juru selamat kita, mencari seseorang yang menjamin hidup saudara dan saya. Dan kita percaya bahwa di dalam setiap kebenaran firman Tuhan, itulah jawaban di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau tema pada bulan ini masih ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang itu hidup di dalam tangan siapapun, kalau dia menjamin kita aman, kita tenang. Di dunia pun kalau kita dijamin keselamatan kita, kebutuhan kita, kita aman, kita tenang. Seorang anak akan nyaman, akan tenang ketika ada di dalam genggaman orang tuanya, dalam perlindungan orang tuanya. Dia tidak memikirkan segala kebutuhan karena dia percaya bahwa orang tuanya akan menjamin apa yang menjadi kebutuhan keperluan anak mereka. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan bersyukur tema pada pagi ini, dalam tangan Tuhan. Kalau kita mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan, apa yang akan kita dapatkan? Apa yang akan kita peroleh kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan? Yang pertama, kita akan mendapat kekuatan. Kekuatan akan Tuhan berikan di dalam setiap hidup kita. Kekuatan apa? Kekuatan untuk mampu mengatasi setiap apapun yang kita hadapi. Kita butuh kekuatan. Karena apa? Di dalam tubuh ini kalau menghadapi sesuatu, tekanan berat hidup, maka kita akan lemah. Tetapi kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan. Tuhan akan mampukan. Tuhan akan menolong dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Kita dapat melewati, kita dapat mengatasi. Yang selanjutnya Tuhan akan memberikan perlindungan. Percayalah, kita sebagai anak-anak Tuhan, perlindungan itu pasti ada di dalam setiap hidup anak-anaknya. Kita tidak tahu di saat apapun yang akan kita hadapi, kemana kita pergi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi yakin dan percayalah, perlindungan Tuhan itu akan selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, percayalah perlindungan Tuhan itu akan selalu ada. Bahkan pertolongan Tuhan itu nyata di dalam hidup saudara dan saya. Siapa Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah menerima kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan? Kita semua pasti menerima akan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan untuk kita mampu mengatasi setiap apapun. Bahkan di saat kita hati ini tidak enak, hati ini sedih, Tuhan memberikan penghiburan. Oleh sebab itu bersyukur. Bersyukur kita mempunyai Tuhan Allah yang luar biasa. Karena apa? Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang setia. Kita mencari orang yang baik, orang yang baik kepada kita, itu banyak. Tetapi kalau kita mencari orang-orang yang setia, kita sulit, kita sukar untuk mendapatkan. Orang baik kepada kita karena dia berbuat baik kepada kita. Tetapi
bersyukur. Yesus setia. Yesus setia di dalam setiap hidup saudara dan saya. Baik dalam keadaan apapun, di dalam setiap musim hidup apapun, Tuhan Yesus setia untuk selalu hadir dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan Tuhan Yesus sering Dia itu memberikan perumpamaan untuk menjelaskan kepada setiap orang-orang yang dilayani saat itu. Kita akan membaca satu hal, kalau kita mau hidup kita ada dalam tangan Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kalau kita mau hidup di dalam tangan Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan, hidup di dalam genggaman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Dia. Kita akan membaca di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Yang pertama, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kadangkala kita ini merasa kuat, mampu, dapat melakukan segala sesuatu, maka kita menyerahkan hidup kita ketika kita ada jam-jam ibadah. Oh, aku mau datang kepada Tuhan. Tidak. Apapun kondisi yang sedang kita hadapi, mungkin saat ini kita baik-baik saja. Tuhan tetap menginginkan serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah kepadanya. Itu yang Tuhan inginkan. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, serahkanlah hidupmu kepada Dia. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita seorang diri. Jangan pernah kita mengandalkan manusia. Kita akan membaca Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita di dalam tangan Tuhan, kita akan membaca di dalam Matius 7. Matius 7 ayat 24 dan 25. Matius 7 ayat 24 dan ayat 25. Hidup dalam tangan Tuhan, di mana pada saat itu Tuhan memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang ada di sekitar itu agar setiap orang itu mengerti, dan di situ juga ada orang-orang Farisi. Firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 7 ayat 24-25 ini Tuhan memberikan perumpamaan, yaitu ketika kita mendengar perkataan firman Tuhan, setiap firman Tuhan yang kita dengar dalam setiap ibadah maupun ketika membaca firman Tuhan, dan bukan hanya mendengar,
tetapi melakukan. Melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan disebut orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana yaitu kita mendengar firman Tuhan dan melakukan. Dan firman Tuhan mengatakan, kita ini kalau melakukan seperti itu, diumpamakan kita ini membangun rumah di atas satu batu yang kuat, bangunan batu yang kokoh. Sehingga ayat 25 mengatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Di dalam ayat 25 mengatakan, turunlah hujan dan datanglah banjir. Ternyata ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukan, apakah hidup kita terus nyaman, hidup kita terus enak, tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran, tidak. Justru semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan, banyak tantangan, banyak hal-hal yang harus kita hadapi. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan, meskipun banyak yang harus kita hadapi, kita akan kuat, kita akan mampu mengatasi setiap apapun yang kita hadapi. Karena apa? Iman kita didirikan, dibentuk di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Di ayat yang pertama tadi mengatakan, kalau kamu mendengar firman Tuhan dan melakukan, di situ kita seperti membangun, seperti bangunan rumah. Kita memiliki iman yang kuat, iman yang teguh. Sehingga ketika datang badai, banjir, angin, ribut, kalau di dalam hidup kita yaitu kesulitan, tekanan, sakit, penyakit, kita kuat, kita mampu mengatasi. Karena apa? Kita mempunyai batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Memang kebenaran firman mengatakan, kemalangan orang-orang benar, kemalangan orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu banyak dihadapi. Tetapi percayalah, kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan bertindak kalau kita sudah menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Kita akan membaca di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini janji Tuhan. Kemalangan orang benar itu banyak. Kalau kemalangan orang-orang yang tidak percaya, kemalangan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, itu lumrah dia menghadapi. Tetapi kemalangan orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, itu pun harus kita hadapi. Tetapi janji Tuhan, dia mengatakan, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara pernah mengalami semuanya ini? Siapa kita sebagai anak-anak Tuhan yang tidak menghadapi tantangan hidup, kesulitan, kesukaran, kelemahan. Tetapi kalau kita mengandalkan firman Tuhan, Tuhan hadir melalui setiap Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saudara dan saya. Dia mengingatkan, dia memberi semangat, dia memberi pengharapan. Di saat kita lemah, dia akan kuatkan. Di saat kita tidak berdaya, dia akan memberi semangat kepada kita. Banyak kita menghadapi setiap kesulitan-kesulitan. Tetapi percayalah,
Ketika hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, janji Tuhan akan melepaskan semuanya itu. Oleh sebab itu, mari jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Meskipun di saat kehidupan kita paling rendah sekalipun, hati kita seolah-olah sudah tidak berdaya. Tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah penuh kepada Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kadang-kadang kalau kita merenungkan, Tuhan, mengapa aku masih terus menghadapi hal-hal seperti ini? Percayalah, itulah proses kekuatan. Iman kita akan semakin teguh, iman kita semakin kuat. Bagaimana kita dapat mengalami mujizat pertolongan Tuhan kalau hidup kita hanya aman-aman saja? Tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran, tidak ada sakit penyakit yang harus kita hadapi. Pasti kita akan jauh dari Tuhan. Nah, kalau yang pertama tadi mengatakan hidup dalam tangan Tuhan. Yang selanjutnya kalau hidup di luar Tuhan, kita membaca di dalam Matius 7 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan selanjutnya di ayat 26 dan 27 hampir sama, tetapi ada hal yang tidak dilakukan, yaitu setiap orang yang mendengar. Ini kan sama dari ayat yang 24 tadi. Setiap yang mendengar perkataanku ini, kalau di ayat yang ke-24 dan melakukan, tetapi ayat yang 26 ini mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Tidak melakukannya. Hanya kita datang mendengar firman Tuhan. Oh, Tuhan menginginkan aku seperti ini. Kita keluar, kita hidup seperti orang dunia. Melakukan apa yang menjadi keinginan hati kita, kemauan kita, apa yang menurut kita benar. Maka firman Tuhan mengatakan ia sama dengan orang yang bodoh. Orang yang tidak bijaksana. Orang yang mau melakukan kehendak hatinya sendiri. Dan dikatakan ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bapak Ibu Saudara pernah kalau ke pantai, anak-anak kita mungkin dapat bermain dengan pasir. Dibuat gunung-gunungan, dibuat apapun. Ketika ada air laut itu datang, pasti akan hanyut. Demikian juga kita. Orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang namanya masalah, tekanan hidup, persoalan, pasti dihadapi. Kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan pun menghadapi, apalagi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia juga menghadapi yang namanya tantangan hidup. Tetapi apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya. Hebat kerusakannya. Tidak ada kekuatan. Siapa yang menolong? Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan kemampuannya. Sehingga apa yang dialami
Kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak kuat imannya, yang tidak mempunyai pengharapan dalam hidupnya, ketika masalah datang, apalagi dalam rumah tangga mereka, tindakan-tindakan yang dia lakukan, itu tindakan-tindakan yang sangat-sangat berdosa. Bahkan di dunia pun sudah berdosa, apalagi di hadapan Tuhan. Banyak kejahatan-kejahatan dilakukan karena dia tidak mempunyai pengharapan. Ketika menghadapi masalah sedikit, dia sudah hancur, dia sudah tidak kuat, tidak mampu mengatasi. Karena dia tidak mempunyai andalan hidupnya, mengandalkan kekuatannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sampai pada pagi ini, di manakah hidup kita? Apakah hidup kita sudah ada di dalam tangan Tuhan? Apakah hidup kita masih mengandalkan kekuatan kita? Karena aku kuat, aku mampu. Tunggu sampai aku tidak kuat baru mencari Tuhan. Jangan. Di saat kekuatanmu masih penuh, masih kuat di masa mudamu, tetap serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Bapak Ibu Saudara, kesehatan itu sangat penting. Apalagi para lansia-lansia, mari. Kalau kemarin ya, siang ada serombongan ibu-ibu datang untuk mau mencari makan. Waktu masuk kampung, dia berkata sendiri, "Sek dodol ora wonge." Saya mikir, saya duduk di depan ya. Oh mungkin dia mau mencari makan di tempat pertolon itu. Saya langsung ngomong, "Bu, jual." Oh puji Tuhan. Ibu sehat ya? Sehat. Wah sehat itu penting ya. Ternyata setiap para lansia, ibu-ibu itu sangat merespon yang namanya kesehatan. Kesehatan itu sangat penting, Bu. Iya, kita harus menjaga. Mungkin saat itu saya juga mau mengatakan hati-hati kalau kita makan makanan. Karena kadangkala kita lupa apa yang menurut kita enak kita makan. Kita juga mempunyai hikmat di usia-usia. Oh ini tidak boleh makan, ya jangan kita makan. Kalau menurut kita enak, jangan kita turuti. Kita harus dapat mencegah. Jangan kita terus menuruti apa yang menjadi keinginan kita. Tidak. Demikian juga kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu masa depan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Mari libatkan Tuhan. Biarlah hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Percayalah masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Anak-anak kita ada di dalam tangan Tuhan. Karena dialah sumber kekuatan kita. Sumber pengharapan kita. Sumber pertolongan kita. Bahkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mengatakan di mana kebaikan Tuhan Yesus itu sangat dan sangat menanti untuk Bapak Ibu Saudara itu selalu datang. Datanglah kepadanya. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Tuhan itu baik. Kita tidak dapat menemukan kebaikan-kebaikan yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Kita membaca di dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Datanglah kepada Yesus. Firman Tuhan mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat."
Ajakan Tuhan pada hari ini kepada Bapak Ibu Saudara, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Setiap apa yang Tuhan katakan, setiap firman Tuhan yang disampaikan, pasti ada jawaban. Seperti di dalam Mazmur tadi, kemalangan orang banyak. Bukan hanya mengatakan saja, oh kemalangan orang banyak. Tidak. Tetapi janji Tuhan mengatakan, Tuhan melepaskan. Tuhan akan menolong untuk semuanya itu. Dan di dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan pun mengajak, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Datanglah kepada Yesus. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan meringankan bebanmu. Aku akan menolong engkau. Aku akan memberi kekuatan, kemampuan untuk engkau dapat mengatasi semuanya. Karena engkau letih, lesu, bebanmu berat. Tuhan Yesus tahu. Mengapa Tuhan Yesus tahu? Karena Tuhan Yesus sudah bergaul erat dengan yang namanya manusia saat itu ketika dia dalam pelayanannya. Dia tahu keterbatasan setiap manusia. Letih, lesu, beban berat. Maka Tuhan mengajak, marilah datang kepadaku. Jangan datang kepada yang lain, datanglah kepadaku. Dan di ayat selanjutnya Tuhan juga mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kita belajar kepada siapa? Belajar kepada firman Tuhan, belajar kepada Yesus, yaitu membaca firman Tuhan. Karena aku lemah lembut. Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus mengatakan, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan bagimu. Tuhan tahu kemampuan kita, sehingga setiap beban-beban yang Tuhan berikan untuk kita dapat melakukan, itu ringan. Di ayat yang pertama, ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukan, itulah beban kita. Harus melakukan perintah firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, setelah itu kita melupakan. Tidak. Pagi ini Tuhan mengajarkan untuk kita mendengar firman Tuhan dan melakukan. Marilah datang kepadaku, semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Serahkanlah hidupmu kepadaku dan percayalah kepadanya. Ini pagi ini Tuhan banyak mengatakan firman-Nya untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Saya percaya kita pulang ada kelegaan, ada jawaban di dalam setiap hidup kita. Terlebih kalau hidup kita sudah ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan ketika kita akan terjatuh, Tuhan akan menopang. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu biarlah renungan pada pagi ini boleh menguatkan, mengembalikan semangat Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk tetap setia mengiring Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari BL Singer, pemain musik, kita angkat satu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang.
Percayalah kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan selalu menopang saudara dan saya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan, tangan Tuhan menopang. Hanya tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan menuntun kami Tuhan. Berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, Tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan, tangannya. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Untuk menutup kebenaran firman Tuhan pagi ini, kami mengundang Ibu Heri untuk tampil ke depan. Haleluya, Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kalau melalui firman ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk tetap kuat Tuhan, untuk biasa percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan, kami tergeletak Tuhan. Tuhan, tangan-Mu Tuhan senantiasa menolong dalam segala permasalahan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala Tuhan. Engkau akan urapi senantiasa, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Demikian pula Tuhan, Engkau akan senantiasa menambah urapan-Mu Tuhan. Sehingga Ibu Gembala Tuhan bisa menggembalakan kami Tuhan dengan kekuatan dari Engkau ya Yesus. Kami serahkan kehidupannya Tuhan, kami serahkan segala aktivitasnya ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau akan memberkatinya. Demikian pula Tuhan, kami berdoa pula Tuhan untuk Ibu Esther, Engkau juga akan menyertai di dalam pelayanannya. Engkau akan menuntun dan memberkatinya Tuhan. Engkau akan terus memberikan Tuhan kekuatan dari Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini Tuhan tidak hanya kami dengar pada hari ini Tuhan, tetapi akan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan menjadi pedoman di dalam setiap langkah kami. Haleluya Yesus, haleluya. Ampuni Tuhan atas segala dosa dan salah kami.
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Gembala untuk firman-Nya pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta Gereja Minggu 24 November 2024. Selasa sampai Sabtu doa pagi jam 4:30 pagi. Selasa tanggal 26 November ibadah wanita dimulai jam 5:30 sore. Sabtu ibadah youth jam 6 sore. Minggu tanggal 1 Desember ibadah raya pagi jam 5:30 sore, ibadah raya sore jam 5 sore dan ada perjamuan kudus. Ibadah blessing jam 8 pagi, ibadah EG jam 9 pagi. Jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini tanggal 18 November Bapak Heri Suwarsa. Tanggal 20 November Saudari Yenitri, ya. Tanggal 23 November Saudara Aldo Samuel. Dio ya. Ya. Bapak Ibu, partisipasi Natal ada di kotak belakang. Bapak Ibu bisa memberikan ya. Bursa jajan masih ada Bapak Ibu, mari nanti sehabis ibadah langsung serbu bursa jajan ya. Informasi untuk pemesanan paket sembako bisa menghubungi Saudari Nita, Saudari Yuis. Paket sembako yang sudah dipesan bisa diambil pada saat setelah ibadah ini atau jam 7 ya di parkiran gereja. Ya, ini paket sembako ada yang 50.000, 75.000 dan 100.000. Bapak Ibu yang belum pesan, mari silahkan pesan ya. Puji Tuhan, inilah Warta Gereja. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan dana rumah Tuhan. Dan dengan kasih Kristus nanti Ibu Gembala akan menutup ibadah dengan doa berkat. Sajake aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajake aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun Gusti Bersama-sama kita bagi Yesus kula matur nuwun. Oh, katakan matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan pada kita. Kami boleh berterima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Matur nuwun dan matur nuwun atas semua kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih kehadiran-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih lawatan-Mu pagi ini. Terima kasih jamahan-Mu pagi ini. Terima kasih firman-Mu pagi ini Tuhan. Yang menguatkan, meneguhkan. Untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Sehingga hidup kita semua. Hidup yang penuh bijaksana. Penuh hikmat yang dari Tuhan. Sehingga kita berjalan bersama Tuhan. Hidup dalam tangan Tuhan. Setiap rintangan apapun Tuhan berjanji akan menolong. Tuhan berjanji memberikan pengharapan-pengharapan yang pasti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pada pagi ini. Tuhan memberkati. Mungkin tidak nampak pandangan manusia, tetapi Engkau melihat setiap pelayanan kami Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Setiap apapun yang dia bawa pada pagi ini, Engkaulah jawaban dalam hidupnya. Engkau memberi kepastian ketika hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang minggu ini berulang tahun. 1 tahun Tuhan tambahkan usianya. Tuhan memberkati kehidupannya. Memberkati pergumulannya. Tuhan memberikan yang terbaik di dalam setiap apapun yang direncanakan. Demikian juga Tuhan, pada pagi ini kami seluruh sidang jemaat berdoa memohon kepadamu. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Kalau tanggal hari Rabu ini Tuhan, kami akan memilih calon gubernur dan wali kota. Kami mohon campur tangan Tuhan di dalam pemilihan ini Tuhan. Engkau yang akan menaungi, Engkau melindungi, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Manusia boleh berkehendak, tetapi hanya rencana-Mu yang terjadi. Engkau akan memberikan pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang jujur, pemimpin yang boleh memperhatikan kehidupan rakyatnya. Semuanya nanti dapat berjalan dengan lancar dan baik karena Tuhan ada di tengah-tengah kami, bangsa kami, kota kami, di mana saat nanti kami akan mengadakan pemilihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kita akan meninggalkan tempat ini. Kita akan pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Penyertaan perlindungan-Mu ada di dalam setiap perjalanan kami Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Tibakan kami di rumah dengan selamat. Bertemu dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, kembalikan kami untuk ibadah-ibadah minggu yang akan kami layani. Sehingga kami boleh bersama-sama mengucap syukur, bersorak-sorai bagi kebesaran kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, Tuhan menyediakan berkat-berkat yang akan dicurahkan untuk kehidupan saudara dan saya. Arahkan hatimu, arahkan seluruh pemikiranmu pada pagi ini kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan pengharapan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari saat pagi ini sampai Maranatha, sehingga diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu,
Diberkatilah apapun yang kamu kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih berkat-Mu pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Mari kita akan sama katakan. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan memberkati. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi